Menjelang Advent, pengakuan pun mulai diadakan. Freddy, belia yang aktif di gereja, mengingatkan rekan-rekannya dalam sebuah grup tentang jadwal pengakuan yang akan diadakan di chapel mereka. Rekan-rekan yang lain sangat bersyukur dan gembira karena adanya sakramen tobat yang akan diadakan di chapel mereka setelah sekian lama tidak bersemuka karena pandemi COVID-19. Namun lain pula sebaliknya untuk Konsten yang mana beliau tidak setuju dan tidak percaya akan sakramen pengakuan. Beliau berkata manusia tidak perlu mengaku dosa terhadap sesama manusia, karena manusia bisa langsung terus meminta pengampunan daripada Tuhan. Oleh yang demikian, ketegangan berlaku dalam grup itu sehingga Freddy membawa Konsten untuk bertemu dan membuktikan bahwa dokumen gereja menyatakan seorang Katolik itu harus menerima sakramen pengakuan melalui paderi. Keesokan harinya, Freddy menghadiri misa kudus sebelum bertemu dengan Konsten. Hai Father. Ya, begini Father. Petang ini kami ada pertemuan dengan teman-teman kami. Dia mau kan penjelasan mendalam tentang sakramen tobat. Petang ini Father free? Petang nih ya saya free. Lebih kurang jam berapa? Jam 2 Father. Jam 2. Kalau Father dapat datang lebih baik. Oke, kalau bisa itu tidak masalah, nanti saya akan datang. Oke, makasih Father. Jumpa nanti Father. Oke. Petang itu seperti yang dijanjikan, Konsten dan Freddy telah bertemu. Hai. Apa cerita? Jam nilai nih. Yang kemarin kau minta tuh, Pak. Semua ada di sini. Ini semua melalui dokumen-dokumen kerajaan nih. Ini akan memperjelaskan kau tentang apa maksud itu sakramen pengakuan. Nah, inilah semua nih. Kalau kau baca semua nih, kau semua akan paham. Kau tidak akan ragu-ragu lagi. Itu pengakuan penting itu, ya. Sedang Freddy menjelaskannya kepada Konsten, tiba-tiba Father pun tiba. Selamat datang, Father. Selamat datang. Terima kasih datang, Father. Father. Begini Pak Fada, saya ada satu persoalan. Kenapa manusia perlu mengaku dosa sesama manusia? Kenapa tidak terus kepada Tuhan? Oke, untuk menjawab persoalan itu kita boleh lihat dalam kitab suci yang pertama, di mana pertama dalam surat Yakobus 5 ayat 16, Allah mengatakan melalui kitab suci Dia memberitakan kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Sekali lagi kitab suci mengatakan untuk mengaku dosa kepada satu sama lain. Kita lebih lanjut di dalam Injil Matius 9 ayat 6, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia diberikan kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Lalu ditegaskan dalam ayat 8 bahwa kuasa itu diberikan kepada manusia, di mana Allah mengatakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah mendengar penjelasan daripada, Konsten pun mulai percaya dan terbuka terhadap pada itu dan mengungsikan sesuatu. Begini Pak Fada, ada satu cerita saya pernah mengaku dulu kan. Ternyata Konsten seorang Katolik yang sudah sekian lama meninggalkan gereja. Pada masa lalunya, dia rasa telah dipermalukan semasa membuat pengakuan dosa. Kau tahu sudah itu dosa, kenapa kau buat lagi? Konsten telah ditengking semasa membuat pengakuan sehingga orang lain yang di luar telah mendengar pengakuannya. Ia pun keluar dengan penuh kekecewaan dan telah meninggalkan gereja. Apa yang saya cakap tadi, Padri juga seorang manusia biasa, tidak lari daripada kesilapan. Ya Padri, ya sebab apa saya first time jumpa Padri macam nih, yang sebelum nih selalu saya jumpa pun tidak yang macam Padri lah. Thank you. Jadi sampai sini siapa teman kita aja lah. Ya lah Padri itu sejak kali itu. Oke. Jadi jangan lupa
apa besok ah? Ya mana? Kita mau join? Kamu mau pergi mana? Oh besok ada pelayanan saya di luar. Kalau free boleh join besok. Cuma Semenjak itu, Constant menjabat kembali kepercayaannya atas bantuan seorang padre yang sangat berjiwa remaja dan friendly, yang menjadikan anak muda sebagai sahabat dalam pelayanan sebagai seorang padre. Keesokan harinya, Freddy dan Constant telah mengikuti padre itu ke pelayanan. Father. Oke, terima kasih. Jumpa lagi besok lah. Malah. Oke, Father. Pada. Bye, Cons. Bye. Bye. Jumpa lagi besok. Mana semua orang nih papa sakit pas tapi tidak mampu. Constant yang sangat letih, namun dalam masa yang sama beliau gembira karena ini adalah pengalaman pertamanya mengikuti padre untuk melayani di luar. Pak. Oh, Pak. Aku di sini. Kesehatan ayah Constant yang menghidapi penyakit bara otak stage keempat semakin teruk dan semakin tenat, sehingga beliau meminta Constant untuk menghubungi Father untuk mendapatkan sakramen pertobatan dan pengakuan. Saya rasa tidak selesai ini. Tolonglah untuk kali saja. Seperti mana permintaan ayah Constant telah bergegas untuk menghubungi Father agar datang ke rumah mereka untuk memberikan pengurapan serta pengakuan kepada ayah Constant. Siapa lagi nih? Oh Constant. Hello. Halo, Father, selamat petang. Selamat petang. Ada Ya. saya punya papa ada yang sakit, macam sakit tenat nih. Dia mau minta pengakuan sama pengurapan. Saya sedia dulu. Lepas itu saya terus pergi rumah lah. Maaf ya. Thank you, Father. Ya, jumpa sekarang. Sorry, saya mengganggu. Oh, tidak apa, tidak apa. Tidak lama kemudian, Father dan juga Freddy telah tiba di rumah Constant untuk memberikan sakramen pertobatan dan sakramen pengakuan kepada ayah Constant yang semakin tenat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba sesuatu telah terjadi. Pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Setahun kemudian, Constant telah bertemu dengan Father dan menyatakan hasratnya, yang mana beliau berminat untuk menjadi seorang padri karena beliau telah melihat pelayanan seorang padri ketika ayahnya meninggal dunia. Ada seminar panggilan. Dan saya harap kau dapat ikut serta dalam seminar itu untuk lebih mendalami apa itu panggilan menjadi padri. Setelah mengikuti retreat panggilan, Constant telah diterima masuk di rumah pembentukan bersama 4 rekannya yang lain. Is it